Sahabat podcast Bawaslu Kota Mojokerto, jumpa lagi dengan podcast Bawaslu Kota Mojokerto. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ulil Absar Kota Mojokerto ya? Betul. Iya, karena ada dua Ulil ini kan di Jawa Timur ya. Satunya Tuban. Iya. Tuban. Kalau yang Tuban itu Ulil Abror Al Mahmud. Ulil Abror ya. Sampean Ulil Absor ya. Bersama ya, mirip-mirip ya. Gimana kabarnya Pak Ulil? Sehat, alhamdulillah. Sehat ya. Sehat. Iya, ini kita culik ya. Kita culik. Tadi kita berdiskusi sebentar. Iya. Nah, Pak Ulil, ini kan saya lihat ini di Kota Mojokerto kan juga ada podcastnya ya. Betul. Ya, kita ini sharing-sharing di sini ya. Iya. Sesama podcast, Sesama host podcast. Oh, di sana seperti apa Pak Ulil podcastnya itu? Ya, kan kalau menyesuaikan dengan apa ya? Sekarang kan pertama divisi karena di kota itu 3 Pak anggota Bawaslu, saya itu divisi PHL. Jadi sesuai dengan Perbawaslu terbaru itu humas itu di PHL juga, di anggota Bawaslu yang kapot yang 3, sehingga salah satu mungkin sesuai arahan di Bawaslu dan juga pimpinan untuk berkreatif bagaimana menyampaikan pesan-pesan Bawaslu ini di era digital, terutama ini salah satunya ya terinspirasi dari perkembangan media-media medsos gitu Mas. Nah mungkin saya kira lebih sempurna di studio sini Mas. Ini ada TV-nya kan gitu ya. Ya, ada TV-nya. Di tempat saya nggak ada TV-nya Mas. Jadi ini yang kedua ya. Sebelumnya saya collab dengan Cak Korep ya, Probolinggo. Ya. Sekarang kan host juga. Sekarang Mas Ulil itu ya. Iya. Nah di sini memang pakai LCD sih kita. Ini sebenarnya LCD nggak pakai Pak di ruangan sebelah, daripada nggak dipakai saya boyong di sini. Iya. Untuk agar lebih benar-benar seperti studio beneran lah gitulah ya. Memang punya jiwa-jiwa kreatif dan seni ini. Iya, harus kreatif. Mas Heri ini. Harus punya kreatif dari barang yang ada kan gitu Pak. Iya. Kalau di Mojokerto mulai kapan tuh Pak tayang pertama kali itu? Masih ingat Pak enggak itu ya? Seingat saya itu 2020 Mas, atau mungkin akhir 2019. Waktu itu 2020 pastinya. ya 2020 ya. Waktu itu memang kita sudah tidak ada tahapan ya kan. Kemudian kreativitas kita bagaimana mencoba untuk pesan-pesan mendialogkan sebuah wawasan terkait kepemiluan. Itu sejak adanya podcast ini memang menurut saya lebih efektif dan efisien. Sebelumnya kami harus datang ke studio radio dulu, kemudian saya ngelobi ke teman-teman yang TV. Tapi sejak ada podcast, saya kira efektifnya itu meskipun ditonton tidak banyak orang, tapi paling tidak kita sudah punya karya kan gitu, menyampaikan pesannya. Ya. Padahal di luar sana menurut saya gagasan ideal setiap Bawaslu kapot harus punya podcast, satu Bawaslu satu podcast. Kenapa? Kalau tidak ada itu menurut saya hal-hal yang perlu disampaikan hari ini, kalau hanya media tulis menulis menurut saya
kecenderungan masyarakat kan senang mendengar dan melihat di YouTube ya Mas. Iya. Itu lebih nyaman kalau mendengarkan daripada membaca kan gitu ya. Lebih santai kan gitu. Ya kalau di Pasuruan saya masih ingat Pak, tayang pertamanya. Narasumber pertama siapa Mas? Narasumber pertama itu dari luar kota, luar provinsi malah, dari Wonosobo. Justru itu dari apa ya? Eman itu loh saya, ada tamu dari luar kota, dia itu dibanding ke Pasuruan, daripada hanya sekedar ngobrol di audien ya, di ruangan rapat, mending saya buatkan podcast untuk ya jejak lah ya, kita bicara jejak digital lah di situ ya. Itu kita take video pertama itu 5 Oktober Pak, 2020. Dan itu insya Allah yang pertama di Jatim setelah provinsi. Setelah itu Probolinggo. Setelah itu saya. Setelah itu Mojokerto. Kemudian berikutnya juga ada di Malang Kabupaten. Ada juga di Bojonegoro. Juga ada beberapa daerah yang lain akhirnya mengikuti. Nah kalau di sana itu Pak ya, narasumbernya itu sengaja diundang atau gimana Pak? Kalau saya sih belakangan yang sengaja undang, tapi sebelumnya ya seperti Pak Ulil ini culik. Doorstop. Iya. Kalau istilah media. Kalau pengalaman saya itu narasumber itu ya orang-orang yang dengan sukarela lah kan gitu ya. Tapi itu pun saya selalu mengukur satu pengaruh dia itu influen ya kan, mungkin di lingkungannya. Iya kan itu ketokohannya kan gitu ya. Meskipun ukurannya di lingkungan masing-masing. Yang kedua kemudian menginspirasi kan gitu, inspirasi. Jadi salah satunya misalnya ketua veteran kota itu kayaknya itu edisi pertamanya ya. Sebelum itu ada. Apa sebelum? Yang pertama apa Pak? Saya setiap kali nonton loh Pak Ulil. Terima kasih. Sudah like mungkin. Sudah like saya. Kadang saya beri komen dari akunnya Bawaslu Pasuruan. Siap, betul. Dan setiap saya nonton mesti saya ketawa Pak. Iya, memang apa ya itu kemudian, tapi saya bangga membanggakan meskipun tanpa ada yang komen membanggakan, tapi berusaha untuk bahwasanya ini adalah hal yang positif kan gitu ya. Dan ternyata teman-teman media itu ya mengikuti juga meskipun nggak sampai selesai kan, tapi tahu lah ketika saya ke warung kopi pasti ini Pak Ulil yang jadi hostnya itu sebagai terkenal berarti. Padahal potongannya itu bukan host, tapi ya ini kan memang bagian dari kerja kita untuk dituntut kreativitas mengikuti era-era digital, dan memang melihat perkembangan misalkan era informasi disrupsi ini kan, antara benar dan yang tidak benar dan salah ini kan dicampur sekarang. Bahkan terakhir-terakhir ini istilahnya membuat berita settingan itu menjadi pekerjaan kan gitu ya. Nah menurut saya dengan misalkan gagasan satu Bawaslu ada podcast ini, paling tidak masyarakat itu akan ketika scroll di YouTube itu pasti akan ini versinya Bawaslu ya, gagasannya kan gitu, idenya beritanya. Sedangkan contoh di medsos namanya Twitter itu luar biasa sekali spamnya itu. Tiap hari ribuan itu orang atau robot kan gitu ya. Ini kan bot biasanya itu Pak, pakai robot bot. Jadi satu perkembangan yang menurut saya juga mengkhawatirkan bagi demokrasi kalau misalkan kita juga tidak bikin konten-konten yang
sifatnya mengedukasi dalam hal kepemiluan kan. Di studi ini, di podcast ini belakangan saya memperluas jangkauan gitu Pak. Istilahnya kalau di YouTube di analitik itu memperluas jangkauan, artinya saya tidak hanya melulu bicara tentang pemilu ya, kita sharing ya. Tidak hanya bicara tentang pemilu dan pengawasan pemilu. Mungkin itu dihubung-hubungkan ya gitu ya. Termasuk misalnya kayak kemarin saya ngundang Paskib gitu ya, anak Paskib betul Pasuruan, saya terlecut aja kemudian, ini anak Pasuruan, nah coba saya undang di sini. Ternyata tadi dibilang agak influencer, jadi saya memang ambil topik-topik yang agak trending Pak. Nah, bahasa sosmednya begitu. Jadi kalau kita ngambil supaya view-nya lumayan gitu ya, meskipun kita tidak bicara tentang angka melulu ya, numbernya dari view, tapi kalau kita ambil topik yang itu sedang dibahas gitu ya, itu ngangkat juga Pak, ngangkat. Kayak Paskib ini lumayan lah, bergerak terus view-nya itu. Tapi kalau semata-mata kita bicara tentang pemilu, nanti jadi sepi Pak. Gitu. Nah, jadi viewer itu kalau bicara sosmed ada viewer itu jadi yang utama, meskipun kita jadi patokan Pak ya. Karena kalau kita melihat viewer sedikit, akhirnya malas berkarya, ngelihat sih ndelok sakmono. Tapi kita tetaplah meskipun sedikit ya tetap kita berkarya lah sesuai dengan uang kita gitu Pak. Kalau di sini begitu. Ya. Kalau salah sih ya apalagi dengan PPKM jilid 1, jilid 2 dan berjilid-jilid perpanjangan terus ya. Itu ya menurut saya ya kita terbatas sekali sehingga akhirnya ya podcast itu sehingga kami mengundangnya ya termasuk beberapa figur-figur yang menurut saya memang tidak murni politik, termasuk juga seringkali misalkan ada supervisi ya di kantor itu kayak yang Pak itu ya siapa? Pak Toto. Ya Pak Toto. Pak Toto juga pernah di sini Pak. Pernah. Pak Kasubag yang baru pengawasan yang baru itu ya. Itu ya sudah saya minta aja. Mungkin biar teman-teman di Bawaslu Kapag tahu lah untuk Kasubag Kapagnya yang baru itu. Jadi di sisi lain mungkin ya dari semua podcast itu memang tanpa honor nasum lah kan itu gratisan itu gratisan. Jadi mungkin sukarela Pak. Iya sukarela. Mungkin kalau penonton medsosnya Bawaslu Kabupaten Pasuruan mungkin kok sing diundang kok gak sip-sip ya, memang ini kan forum santai dan fungsinya juga untuk diskusi santai dan membangun informasi yang lebih baik di masalah demokrasi ya. Tapi saya kira yang diundang hari ini sip kok, Kak Ulil soalnya. Iya, salah alamat ini. Jadi sebenarnya saya juga grogi karena yang mewawancara ini kan istilahnya itu senior kan gitu ya. Saya takut di prank nanti. Enggak lah Pak, kita ini sharing-sharing lah ya. Ya kita paling akan membangun semangat bersama itu loh ya. Agar Bawaslu ini podcastnya itu juga semakin banyak kan gitu. Ya, tapi saya belum mampu untuk konsisten Pak, belum. Berat Pak konsisten itu. Jatim itu konsisten sudah ya, setiap Selasa itu kan ya. Meskipun kadang malam, tapi saya beberapa minggu coba tetap Selasa muncul, tapi setelah itu kelewatan lagi. Iya. Berat itu. Kalau Kota Mojokerto itu enggak terjadwal sekali. Tentatif gitu ya. Tentatif. Pokoknya melihat potensi ada narasumber, ada tamu. Iya, sikat culik itu kan langsung sejak podcast gitu ya. Iya, itu. Karena kalau misalkan pernah pengalaman ngundang kemudian yang bersangkutan kan kadang kan beda-beda ya Pak karakter yang berat itu kan kita tidak bisa ngasih bantuan transport. Kita bisanya ngopi sama rokok ya. Gimana aja kopinya ya? Ini kopi beneran Pak. Iya.
instrumen. Mungkin saya juga perlu menyapa itu apa host podcast Jatim itu yang Mas Aci ya kan? Oh Mas Aci itu ya. Itu juga kreatif sekali kan? Dan Kreatif. Itu kadang pertanyaannya tajam, Pak. Tajam pertanyaannya. Tajam sekali ke arah ngeprank itu. Tapi Mas Aci belum pernah saya collab di sini, belum pernah kesempatan ke sini. Iya. Dia punya program podcast keliling via Zoom. Saya belum pernah via Zoom sih, mungkin beberapa ke depan mungkin saya kalau yang terpaksa harus lewat Zoom karena misalnya narsumnya jauh. Itu. Tapi belum pernah lewat Zoom. Kalau Pak Ulil punya rencana lewat Zoom dengan narsumnya? Iya, ada rencana kemarin itu sempat seperti Mas Aci ya yang saya pernah. Oh sudah jadi narsum ya, iya, di Jatim ya. Dihubungi Mas Aci. Iya. Tapi ya rencana mungkin yang luar daerah, Mas Hari. Luar daerah ya bisa jadi di podcast kayak di Jatim itu pakai Zoom ya kan. Cuma belum pernah mencoba dengan model itu. Ya kadang Zoom itu kendalanya kita kan soal sinyal kadang ya. Soal sinyal kadang suara yang keluar sama tampilannya itu enggak sama. Saya pakai Zoom yang apel virtual itu kan, coba saya tayangkan tuh. Kadang nggak sama gerakan mulutnya sama tampilannya itu, karena nggak sama kecepatannya. Terkendalanya gitu kadang kalau lewat Zoom memang. Ya kalau di sana kan ya memang kemarin sempat nggak aktif itu agak berapa ya, karena kantor kami itu kan pindah Pak. Oh pindah di Jalan Bayangkara kemudian saya belum pernah ke sana Pak. Iya. Cobalah nanti ke sana gantian kita podcast. Gantian itu ya. Iya. Itu ada akses internetnya yang padat sehingga agak lama inden pasang sehingga waktu Mas Aci pakai Zoom itu karena memang nggak ada sinyal akhirnya pakai data biasa itu. Kalau di sana studionya itu di ruangannya siapa Pak? Di ruangan saya. Ruangannya sendiri ya. Jadi waktu yang di Bayangkara di ruang saya dan pindah itu juga saya milih ruang yang agak besar sendiri kayak segini. Jadi di sudutnya kita pakai seperti ini lagi. Ya mungkin kalau semacam propertinya ya kita seperti itulah. Sederhana sekali. Sederhana, ini juga sederhana Pak. Ini stiker Pak. stiker. Tak kira ini bata pres Mojopahitan. Oh harusnya Mojokerto ya cocok ya ini ya. Mojokerto pakai bata ini ya. Karena stikernya ada hanya 2 waktu itu Pak. Bata seperti ini sama Hello Kitty. Ya masa pakai Hello Kitty? Pakai ini aja ini. Iya. Ada sih beberapa yang komentar tentang korden. Nah, kordennya jangan pakai korden dan sebagainya. Waduh, ini karena ini memang ya non budgeter lah kita kan. Seadanya apa yang ada itu kita pakai kan gitu ya. Yang penting di view di layar nggak begitu jelek-jelek amat lah gitu lah. Bagus ini sudah selevel dengan Jatim lah ini. Gitu ya. Jatim nggak ada nih LCD-nya. Nggak ada. Halo Mas Aci, tolong ini pakai LCD kayak Pak Hari nih kan gitu. Panas sih Mas Aci. Iya. Tapi saya juga mengomentari host dari Probolinggo itu Cak Korep. Cak Korep itu. Gimana kalau Cak Korep itu? Biar nanti disaksikan sama orang. Iya, halo Cak Korep. Lanjutkan karyamu Cak Korep. Iya. Iya, karena memang beranda Bawaslu Kehumasan ya kita ini sangat terbatas sekali di masa pandemi kalau kita tidak kreatif dengan konten-konten yang seperti ini ya kehilangan gaya, mati gaya kita. Kalau Probolinggo itu lebih konsisten Pak, dia tiap Selasa masih tayang, hebat juga itu ya. Bahkan sekarang di luar ya, tidak hanya di studio, jadi dia keluar
datangi narasumber gitu. Dan setiap host itu kan macam-macam Pak ya, caranya, gayanya mungkin juga ya. Termasuk mungkin juga saya begini, Cak Korep juga begitu, sampean juga begitu. Nah, kalau yang Mas Aci, wah banget itu ya. Seperti mata najwa. Mirip-mirip mata najwa lah itu. Iya. Saya yang terakhir dia nggak pakai puisi kan itu. Narasinya nggak pakai. Narasi. Ya mungkin apa ya? Ya sisi lainnya mungkin wajah sangar Bawaslu itu kemudian melihat podcast ini sehingga masyarakat melihat santai juga kan gitu ya, semua didialogkan, isu-isu yang mungkin dianggap rumit tapi bisa didialogkan dengan narasumber santai kan gitu. Iya, santai. Jadi tidak melulu ketika melihat pengawas itu isinya awas kan. Mirip malaikat kan gitu ya. Kopi dulu Pak Ulil. Siap. Ini apa ini? Masih lama ini memorinya. Jangan-jangan kuat Pak. Di sana sudah habis memorinya. Kalau Pak Ulil sana juga pakai HP Pak. Ini saya pakai HP Pak. Hari ini saya 2 kamera dan 2 HP. 2 HP ya. 2 layar, 2 tampak kan. Kalau di sana gimana modelnya? Sama HP ya? Iya, HP-nya stop sama HP-nya kita gantian. Kadang kalau lebih 1 jam sudah nggak muat. Kaket. Oh gitu ya? Iya. Kalau saya memang saya kosongkan Pak. Gitu ya. Ya ini HP saya 1, HP stop 1. Jadi memang kalau setelah ini langsung dipindah Pak. Langsung dipindah ke komputer untuk diedit. Di sana editornya siapa Pak? Ada tugas sendiri ya? Staf kehumasan. Kehumasan ya. Ya memang dia sarjana di bidangnya komputer. Sudah handal sekali ya. Handal ya. Intronya juga keren itu. Seret. Nah. Oke Pak Ulil, mungkin rencana ke depan seperti apa Pak podcast untuk Mojokerto itu Pak? Untuk pengembangannya ke depan? Ya kalau rencana ke depan memang kita mendatangi, rencana juga mendatangi karena istilahnya podcast keliling ya, idenya gagasannya Mas Aci itu menurut saya juga bagus. Kenapa sekarang dilakukan Pak Cak Korep juga ya, karena kalau kita ngundang narasumber dengan sifat relawan demi nusa dan bangsa, terus kemudian kita tidak ngasih take and give-nya itu kan ya secara kemanusiaan kan ya sungkan gitu. Sehingga kita perlu datang. Cuman memang kendala teman-teman staff ketika podcast di ruang terbuka itu kan ada suara lewat. Saya pernah nyoba Pak. Saya pernah nyoba akhir tahun 2020 masih edisi awal. Pak Toto juga, narsumnya Pak Toto. Sebenarnya itu view-nya bagus Pak. Maksud saya itu view-nya bagus, background-nya itu pegunungan gitu ya. Karena waktu itu memang di weekend gunung. Kemudian saya pakai outdoor gitu ya. Jadi ini kursi, kemudian ini ada meja, ini kursi. Jadi kayak desainnya itu kayak klasik gitu Pak. Saya coba masuk Pak suaranya, waktu dites itu masuk tes suaranya. Tapi ketika selesai ternyata suaranya itu hewan liar itu masuk Pak. Kalah dengan lebih keras dibandingkan suara saya. Gitu. Hanya enggak, itu gagal, produk gagal. Saya 3 edisi outdoor enggak berhasil. Akhirnya saya agak kapok di luar itu. Kalau di luar mungkin sekalian memang benar-benar yang mungkin hening, jadi nggak ada suara lain yang masuk. Ya kalau di sini kan, kalau di ruangan enak. Iya, saya di luar waktu itu pakai clip on, sudah pakai clip on, tapi masih kalah suara saya dan suara narasumber itu sama suaranya jangkrik itu Pak. Kalah Pak. Iya. Tenggelam suaranya. Nah kalau pernah gagal itu kan juga di sana karena kantor ini kan mungkin 100 meter 50 meter di depan itu kan jalan raya. Jadi
ketika rekaman seperti itu mobil lewat ngeng. Oh iya. Sepeda motor ngeng. Itu masuk. Itu nggak bisa kita hindari. Di sini juga kadang masuk. Masuk. Kalau ambulan lewat masih masuk Pak. Kalau mobil masih enggak. Tapi kalau ambulan wing kadang kita kalau mendengarkan lirih itu masuk. Iya, apalagi kalau syutingnya itu kelewat jam 11:30 ada adzan. Nah, iya tadi kita beri sempat. Jadi kita sudah hafal jam-jam banyak suara bocor kita lewati waktu itu dulu. Dan memang nggak mudah. Makanya ini studio kita taruh di ruang paling belakang. Kita harapkan jauh dari sumber suara yang bocor itu. Kalau studio beneran ada kedap suaranya Pak, ini nggak ada. Iya. Ya ini memang mungkin pertanyaan Mas hari ini tujuannya membangun ya mudah bagi teman-teman. Sebenarnya banyak, Bojonegoro itu ada, Jombang ada, tapi teman-teman ini mungkin masih perlu mendatangkan motivator. Ada beberapa teman yang lain memang tanya ke saya juga Pak, soal podcastnya juga, peralatannya, kemudian soal narsumnya dan sebagainya itu. Jadi kalau di saya narsumnya itu kan ya harus mendasarkan pada ya pertemanan ya, dekat ya. Kalau nggak kenal kita harus meyakinkannya itu agak lama. Kayak misalnya kemarin saya pas Idul Adha, saya ngundang saya gini, cari mau ketua. Akhirnya saya ketemu, ketua dewan masjid aja nih, bicara tentang Idul Adha ini. Karena saya kenal sebelumnya, Japri, orangnya bersedia, ya sudah. Kemudian juga ya intinya teman lah, kecuali yang kayak yang helm itu enggak Pak, helm saya nggak kenal memang, saya suruh cari kontaknya itu. Kan saya pernah bahas helm yang dia pakai kaos Pilgub Jatim itu. Saya cari, akhirnya ketemu, nah itu nggak kenal memang Pak, cuman lucu itu aja, viral di Pasuruan, di lokal itu. Viral. Ya yang jelas kalau menjelang ya kan, kalau tahapan nanti itu kan rencana 2022 ya, rencana itu ada tahapan, kalau wacananya seperti itu. Ya menurut saya juga harus juga ditangkap menjadi strategi bagaimana menggait para tokoh-tokoh lokal ini untuk diajak podcast lah, minimal diajak ngobrol santai kan, sehingga kita ketemunya itu tidak hanya di sosialisasi ya, tapi di ruang studio seperti ini kan juga, di ruang seperti ini kan bisa kan mungkin lebih terbuka, lebih bebas juga gitu kan. Tapi memang kita juga ketika mengundang tokoh-tokoh yang menurut ada keterkaitan dengan hal-hal yang menjadi di aturan-aturan etik, kita memang benar-benar istilahnya itu bukan menghindari, tapi istilahnya berhati-hatilah kan gitu dalam hal semacam ini. Terus sisi lain juga kenapa podcast ini bagus juga bisa diedit gitu Mas ya, artinya kalau kita ngomong sleep kan gitu ya, bisa untuk diedit lah. Tapi kalau live ini yang kadang-kadang saya pernah podcast itu podcast live di Facebook. Judul apa Pak? Yang apa ya? Dengan mahasiswa dengan peserta SKPP angkatan kedua atau angkatan pertama, itu live. Angkatan pertama, terus di Facebook. Oh, live Facebook, bukan live YouTube ya? Live Facebook. Jadi kendala jaringan Mas. Jadi karena Facebook yang misalkan ada tampilan brand Bawaslu Kota diedit seperti itu kan, ternyata menurut staf itu agak harus dengan jaringan lebih kecepatannya harus tinggi. Bandwidth-nya harus tinggi. Sehingga akhirnya nggak bisa disetting, akhirnya pakai karena di medsos kita kan ada Facebook, ada IG. Saya yang pernah kita coba live Facebook, IG belum, kemudian YouTube, kemudian Twitter ya, terus webnya. Kalau TikTok belum punya
kita. Dan juga nggak punya TikTok. Gitu. Kalau saya belum pernah Pak podcast yang di live, belum pernah. Nggak berani juga saya Pak. Karena ribet Pak, settingannya ribet. Saya kemarin coba live yang acara HDI. Coba saya live, saya sudah minta izin ke Kordifnya untuk live gitu ya. Dan ternyata kalau Zoom itu di live kan antara tampilan galeri view sama speaker view, kemudian si narsumnya itu share screen, itu gerak Pak, beda. Karena saya pakai OBS ya, jadi pakai OBS itu aplikasi untuk streamingnya. Jadi ada settingan tampilannya itu kan, ada kita kasih tulisan, logo dan sebagainya, itu bergerak. Karena kalau kita hanya langsung zoom langsung ke live streaming, itu tampilannya ya begitu-begitu aja gitu. Kurang saya good looking lah gitu. Nah kalau itu kan bisa kita setting. Tapi kalau model begitu itu nanti ada watermarknya di kanan bawah zoom gitu. Nah, kalau kita pakai OBS nggak kelihatan. Cuman murat-marit Pak, nggak mudah memang ya. Dan kemarin bandwidth juga Pak, bandwidth, jadi sempat terputus. Saya juga nggak tahu putusnya kapan. Saya lihat loh, oh nggak ada di live streamingnya. Saya lihat lagi beberapa saat nyambung lagi. Jadi memang bandwidthnya perlu yang besar, peralatannya juga laptop gaming. Laptop kita kan laptop standar. Nggak bisa itu, berat, dia nanti nge-lag, munyer ini aja. Beda dengan kalau memang bukan spesifikasinya ketika untuk streaming memang. Iya. Jadi memang apa ya Mas? Apa memang kendala juga kan kalau saya lihat standar yang dipakai Jatim juga RI ya, ketika acara itu Zoom kemudian di live, memang kan perangkatnya itu sudah lain Pak, sudah standar mereka ya, gitu. Lain. Kalau kita ini kan pokoknya mengelola apa yang ada kan. Apa yang ada. Itu aja. Kalau RI lain lah, dia lihat pakai Zoom juga, saya lihat dia juga tampilannya juga bagus gitu. Bagus. Dan nggak nge-lag Pak. Beda dengan kita nggak nge-lag. Jadi dia nggak ada kata-kata terputus, nggak ada. Jadi langsung, artinya bandwidthnya bagus di sana itu. Besar ya. Oke, mungkin saya kira itu Pak Ulil. Siap Mas Heri. Iya, terima kasih atas kehadirannya di sini ya. Iya siap. Intinya saya juga mohon maaf, mungkin pertanyaannya banyak yang kurang pas ya. Tapi yang jelas saya dapat ilmu banyak dari Mas Heri terkait dengan podcastnya. Ya, saya memang nggak punya daftar pertanyaan Pak. Kita ngobrol aja. Ngobrol aja. Ya mungkin ya untuk sekedar memotivasi teman-teman yang sudah ada podcast dan alatnya untuk sama-sama lah kita diaktifkan gitu Mas ya. Nggak usah apa teman-teman nggak dengan karya sendiri kan gitu ya. Siapa lagi yang menyuarakan Bawaslu saat ini kalau tidak dengan media-media kita sendiri, saya kira itu. Kadang ya saya ngomong sendiri ya, kemudian saya lihat sendiri kadang Pak. Dilihat-lihat sendiri gitu. Ya paling itu membesarkan hati lah, itu lah, membesarkan hati. Oh, setidaknya pernah ada jejaknya lah. Oke, mungkin ada pesan bagi teman-teman sahabat Bawaslu di Jawa Timur dan mungkin se-Indonesia yang lihat podcast kita hari ini Pak Ulil. Ya, satu intinya kepada teman-teman untuk membuat konten-konten, kalau katanya Bu Kordif Nur Eli Anggreni, konten-konten positif sebanyak-banyaknya terkait dengan materi-materi kita, dikemas dengan bungkusan sesantai-santai mungkin. Itu ya, saya kira itu. Dan karena tahapan pemilu juga masih panjang sehingga masih banyak kesempatan untuk kita berkreasi di bidang medsos seperti itu ya, gitu Mas. Ya, terima kasih Mas Ulil. Hari ini kan kita santai kan, sesuai arahan Bu Kordif katanya ya. Topiknya nggak berat nanti lah. Oke, terima kasih kehadirannya. Siap Mas Ulil, sampai ketemu di berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia.